Menurut lu apakah gue harus tetap berjuang untuk mendekati dia atau emang gue udahlah kayak tukang parkir aja gitu kan? Apa tuh? Mundur. Oh iya. Kita kembali lagi bersama kami. Ya mungkin gue baru ketemu banget nih satu inframe bareng Ozi gitu kan. Kalau bareng sama Koyung Odi kan sebelum-sebelumnya gue udah pernah banget gitu. Mungkin Oji kemana aja Ji? Ente dikabarin nih ya, dikabarin Ji ke kosan dong gitu. Ya OTW, TW tuh di grup mau OTW. Tapi kenyataannya datangnya seminggu kemudian. Apa ya? Malas sih ketemuan. Mungkin apakah ada kesibukan? Mungkin ada kesibukan sih. Sebenarnya sibuk untuk bagi-bagi waktu sih. Untuk balas grup dan chat tuh kadang. Dan for your information ya, di WhatsApp gua tuh ada 163 pesan yang belum dibuka. dan emang kenapa akhir-akhir ini gua slow respon aja gitu sama orang. Tapi untuk datang ke sini cepet lah, seminggu hitungannya. Ada teman saya sebulan soalnya. Saya bilang datang OTW tahu sebulan. Itu sih. Apalagi kan kita udah apa ya, fresh graduate ya. Terbilangnya fresh graduate bener gak? Lulus ya sih? Lulus. Mohon maaf ini saya tersinggung. Mohon maaf ya. Bartender. Mohon maaf ini. Jadi ya fresh graduate. Berarti kegiatan-kegiatan setelah ini berarti apa aja? Mungkin Oji atau Koyong atau Odi. Gue sih pengen dengar dari Odi dulu sih. Iya. Jadi apa gimana? Kegiatan iya. Mau ngikutin Oji apa namanya for apa nih? Tadi For information. For your information. V. Oh kayak gitu. Mengikutin ya? Iya. Biar keren. For your information. Apa sih ya? Ya pokoknya gitulah. Saya belum sidang. Doain aja ya teman-teman tercinta. Dan untuk kedepannya saya pengen ini sih. Apa? Sekarang ya. Sibuk apa aja ya? Sibuk bermimpi. Kedepannya mau jadi apa? Kedepannya mau berbuat seperti apa? Dan kebetulan saya nggak mimpi-mimpi. jadinya Ya gitu loh. jadi gitu Kurang maaf. Apalagi kan kita kan nih dua orang ini Koyong sama Oji nih kan pencetus mungkin pencetus perkumpulan dari mulai hal-hal yang kecil kayak ngumpulin anak-anak kita. Jadi awal kita ketemu gitu kan, kita bisa bareng di kosan. Ya kan mungkin kalian. Ya. Itu menarik tuh kayaknya dulu ya. Ya kan? Kenapa kita sampai duduk sini? Sampai kita kembali lagi nih. Ya kan? Dan kita bisa in-frame sama dua orang pencetus ini nih. Ya kan? Dan satu yang masih gue pertanyakan adalah kenapa Koyum mandinya lama? Itu semenjak gue ngekos sama dia semester 3 bos. Sampai Karang itu mandinya masih lama. Dan gue khawatir kalau dia ketemu betap yang tadinya mandi sejam itu 2 jam lah. Ya sih Koy, lu kenapa sih cari apa sih? Sebenarnya kalau yang namanya mandi itu kan perlu dinikmati bos, gitu loh. Yang namanya kan kita bersih nih, ya kan, bersih mandi. Jadi kalau menurut gua kalau mandi lu bersih nggak dinikmatin itu kayaknya ada yang kurang gitu. Kurang. Ada yang kurang. Kayak lu buru-buru lu mandi nggak dinikmatin gitu. Kalau gue sih dinikmatin gitu ya. Mungkin ada yang ngira kan orang wah di bocah nih mandi lama nih coli dulu kali ini bocah nih gitu kan. Tapi gue iya. Enggak jarang lah ya. Catat. Jadi lebih kenapa lama karena lebih menikmati aja. Enak aja lu guyur air gitu kan dari sini. Oh itu enak aja sih menurut gue enak. Kalau mandinya gini pelan-pelan.
pelan-pelan enak gitu, enak aja, enak karena gue menikmati setiap guyuran air di kamar mandi itu kayak enak banget gitu. Serasa itu kayak lelah letih lunglai itu kalau udah diguyur air itu udah lepas aja gitu. Nah ya gue nggak nyadar juga tiba-tiba karena gue nggak pernah ngewaktuin juga. Nah tiba-tiba keluar Apanya? Udah setengah jam gitu kan. Apanya? Lu harus Gua kalau tahu mandi kan. gua tuh stopwatch. Stopwatch gua tuh tiap lo mandi. Makanya gua bilang bisa 1 jam. Gue nggak Based tahu on sih data. karena gue nggak pernah apa namanya ngewaktuin kan. Gue mandi gue waktu ini nggak, gue mandi aja, gue nggak tahu berapa lamanya. Cuman yang gue rasain gue mandi keluar kayak sama aja kayak yang lain, sebentar aja gitu. Normal aja lah kalau gue rasain sih begitu. Apalagi kita harus menikmati dulu ini nih untuk dibuka. Itu Sponsor masih Ya nggak tahu. sponsor. itu sama-sama menikmati kan. Iya. Tadi kan menikmati mandi ya, barangkali kita Iya. sama airnya. Air juga kan. Cuman kalau yang namanya perkumpulan ya kan, tadi lu ngebahas perkumpulan juga kan, perkumpulan juga. Motivasi. Kalau dari gue pribadi, gue orangnya seneng ngumpul-ngumpul gitu kan, seneng ngumpul sama teman-teman. Entah yang dikumpul ketika ngumpul itu ada apa namanya pembahasan yang bermutu ataupun enggak, intinya ngumpul aja. Gue resep gitu, seneng gitu. Dan menurut gue itu salah satu ladang amal lah ya. Ladang kan menjadi silaturahmi kan amal, ya kan? Karena gue ngerasa dosa gue banyak, terus Lu bagi-bagi sama teman-teman gila. Nggak, dosa gue banyak, ibadah gue kurang gitu. Terus ibadah yang bisa gue apa namanya Continuous. iya continue itu ya, yang bisa gue lakuin terus menerus itu secara istiqomah itu yang menjalin silaturahmi aja, menghibur orang, teman-teman ketawa gitu kan. Terus silaturahmi menurut gue itu salah satu amal yang bisa gue lakuin. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain kan gue lewat aja tuh, kan gue bingung. Permisi ya. Iya permisi gitu. Gue bingung nih, gue nambahnya pakai apa gitu kan? Nambahnya pakai apa? Gue mau coba kayak gue tahajud deh, kayak berat banget gitu. Akhirnya ya gue coba ibadah yang gue senengin ya, silaturahmi, ibadah gue sih. Jadi menurut gue jadi salah satu ibadah gue lah. Makanya gue senang ngumpulin anak-anak, teman-teman buat ayo ngokos bareng gitu kan, walaupun di kosan gak jelas gitu ngapain kayak. Tapi lu ingat gak siapa yang orang pertama yang lu ajak ngekos bareng? Nah, iya. Waktu pertama ngekos itu kan gue bertiga ya kan, gua, elu sama Komar. Oh, gue juga ya. Iya, itu kan sama Komar tuh. Oh diminum boleh? Iya oke boleh. Biar kayak orang-orang ya gini. Wah, bener. Wih, Enak banget anjir. Ini sih. enak loh. Enak ya? Wah enak loh. Just juice melon nih. Kayak marjan loh asli. Semi-semi kayak lain juga ya? Enggak. Iya, manis cuman ini Lebih. marjan banget gitu. Wangi. Ayo bes langsung. Lanjut. Oh ini sih. Gue pertama ngekos di Jakarta itu gue ajakin Oji sama ada Komar kan, sama Komar. Ya niatnya emang kita buat ngumpul-ngumpul lah di situ. Dan kosan kita tuh dulu kecil banget, sepetak pak. Segini. Ya segini lah. Ya segini lah tidur. Oh pokoknya dulu semester 3 itu parah sih, kosannya parah, kecil banget. Tapi karena gue seneng ngumpul silaturahmi ya gue bodo amat gitu, mau kosan kecil juga yang penting bisa ngumpul, anak-anak bisa ngumpul. Ya akhirnya gue sering undang anak-anak kan supaya datang ke kosan, ngobrol-ngobrol bareng, mau nginep dah bodo amat ya. Dan emang banyak yang nginep banyak walaupun kosannya kecil ya. Tidur kita ya kayak teri aja gitu kan, tidur samping kamar mandi ya kan, kayak gitu. Orang boker kita tidur depan kamar mandinya Pasti buka. wah pokoknya dari kosan sekecil itu gue tetap memberanikan diri untuk menjalin silaturahmi dan membawa anak-anak ke kosan itu. Dan alhamdulillah ya berkah sih menurut gue dari kosan itu. Kita karena banyak silaturahminya akhirnya pindah ke kosan yang lebih besar lagi gitu kan, lebih besar.
Dan situ nambah orang lagi, kumpulin orang lagi banyak, nambah lagi dan ya kenangannya dari kosan di awal sampai kosan-kosan yang setelahnya itu pasti banyak banget, apalagi di awal-awal kan. Dari awal-awal yang gue cuma bertiga doang, ya kan, sama Oji sama Komar ya, itu banyak banget. Sekarang kita tidur di sono. Ada grup WA-nya nggak sih kita dulu bertiga? Nggak ada. Kita nggak bikin grup WA. Kan halayak ramai. Iya, benar. Kan kalau kita kumpul-kumpul, mau cuma bertiga ya. Walaupun cuma bertiga itu ada grupnya bos. Apalagi berdua ya. Berdua mah kayak PC aja. Nggak usah ya. Namanya kosan bersama. Enggak, kita dulu nggak bikin grup WA. Gitu sih. Terusnya dari kosan itu kan lu pindah juga kan? Pindah lagi kan? Pindah itu setelah anak-anak nyaman, ramai jadinya. Yang tadi kita kayaknya anak-anak nyaman nih di kosan kita. Masa ya kosan mau kecil terus sih gitu kan. Kayaknya pindah ke kosan yang agak gedean gitu loh. Maksud lagi ya. Kira kita pindah ke kosan yang lebih gede untuk menampung teman-teman yang gabut-gabut juga gitu. Mas Albi. Nah, ya. Siap. Terus iya hal-hal kegabutan itu kan yang membuat kita nyaman, yang membuat kita bisa bersama kan, mungkin sampai saat ini pun kita masih bisa ketemu say hello juga kan, masih kita tetap ya. Mungkin sekarang mungkin Oji ada kesibukan lain juga kan, iya kan, sibuk ini ngibulin pemerintah. Ya, sibuk morotin duit pemerintah. Jadi duit pajak yang dibayarin sama orang-orang itu diambil lagi sama dia. Teman-teman bayar pajak ke saya aja ya. Dibagi-bagi, ya kan? Dibagi ke orang. Jadi kalau kena KPK ini semua kena gitu. Enggak, saya sibuk bikin usaha UMKM. Karena pajak sehat Indonesia maju. Itu poinnya di situ sih. Kita bikin UMKM, kita jualan omongannya. janji. Kan lagi marak ya. Jual omongan, jual janji itu lagi marak. Bukan hanya dalam hubungan percintaan saya kira. Tapi nggak ada ya di Shopee, nggak ada ya? Nggak ada. Lu nggak buka toko di Shopee ya? Lazada. Oh, Lazada. Wah, terus nopan. Angkat dulu aja nggak apa-apa. Nah, kan kita kan masih yang mungkin kita masih tetap di sini nih, kayak lu gua kan masih tetap di sini, dan mungkin ada satu orang yang memang menuju jalur yang berbeda lagi. Menurut lu itu gimana? Maksudnya berbeda gimana? Iya, Jalurnya kan enggak bareng-bareng lagi. Jauh. Mungkin kita masih bareng-bareng, tapi ada jalurnya itu dia jalur berbeda. Ada yang ngambil jalur berbeda gitu. Ya, tapi dia tetap gabung kita. Ya kalau gua masalah teman-teman mau punya gawean di luar. Ada lagi di Cilandak Atau enggak kegiatan-kegiatan di luar lah ya. Itu gua nggak masalah. Karena tongkrongan ini tuh menurut gua menjadi ya Allah, ente ulang tahun kah? sebuah rumah. Ibaratnya ya tongkrongan itu rumah. Dan lu keluar itu buat gawe gitu, buat kerja. Kalau lu capek, ya kan? Kalau lu capek ya lu balik lagi ke rumah gitu. Jadi gua nggak mempersalahin lu udah beda tongkrongan lu ya, kagak ya nggak apa-apa. Lu balik aja. Mau nyari gawean di luar ya silahkan. Ya, tapi kalau lu mau balik lagi ke tongkrongan, mau pulang ke rumah ibaratnya ya nggak apa-apa, ini kan rumah lu juga gitu. Benar. Itu berarti selama 4 tahun mungkin yang 4 tahun kita kalau bersama ini hal apa sih yang mungkin di kosan ini, mungkin kita bahas kosan aja ya kali ya biar enak gitu. Ya. Benar-benar. Hal-hal kegabutan. Pernah gak melakukan kekonyolan atau kegabutan, kebodohan di kosan? Apapun itu sih. Kebodohan. Kayaknya jangan gua dulu lah, yang lain dulu. Kayaknya Odi, Bang Odi. kalau di kosan. Selama kita bareng lah. Selama kita bareng. Kan emang Bang Odi anak kosan, bukan anak komplek. Kelihatan
kelihatan mukanya mulus, putih, Ya, kan? anak komplek yang mencoba mengekos. Cuman dia yang pakai jam kan? Iya, Nah, itu. Padahal rumahnya dekat ya dari kosan. Tapi ngekos. Kenapa Bang Odi kok? Kan padahal rumah lu deket nih. Tapi lu kok ngekos gitu? Alasan yang pertama ya karena apa ya? Mencari tempat untuk mencurahkan apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Lanjut aja sih. Lanjut aja ya. Iya. Nggak tahu sih. Jadi kayak gimana ya? Ini sponsor lagi ya? Sponsor juga. Kacang? Kacang? Kacang, bukan itu. Bukan lah. Apa lagi? Ya pokoknya mah ingin merasakan sensasi enggak, mungkin karena dari SMP itu sudah biasa jauh dari keluarga gitu ya. Karena ada apa sih di lingkungan yang baik lah. Ada kita sama loh. Kita komplek. boarding. Kata gue juga apa? Bukan Lingkungan yang baik. bukan itu maksudnya. Oh iya. Iya itu maksudnya. Ya jadi ketika lulus, maksudnya kita keluar dari asrama. Enak gak sih ngomong asrama? Ya udah lah gimana? Suatu inilah Suatu lembaga ya kan. Jadi ketika tinggal dengan orang tua tuh kayak ada sesuatu yang gimana gitu. Kurang bisa aja karena terbiasa dengan lingkungan teman gitu. Akhirnya terjunlah bersama bapak-bapak bapak-bapak ini yang mempersatukan kita. Dan intinya nyari tempat ngobrol aja sih. Jadi ya rumah juga. Jadi mereka tuh entah mengapa bukan dalam tanda kutip ini ya menjelek-jelekan rumah gitu, rumah sendiri. Tapi lebih nyaman di rumah ini loh, gitu, ngerti nggak? Iya. Karena bisa lebih, ketika kita curhat ke orang tua nggak bisa semuanya kita keluarkan kan. Tapi ketika sama temen, apapun dari yang mulai terburuk sampai yang terbaik pun kita keluarin, nggak no hard feeling. Iya, no hard feeling. Gue pernah sih ngerasain itu, dimana ada saat dimana kita kalau lagi mahasiswa ya, kadang kan kita pengen kuliah tuh semangat banget sampai ikut ujian SNMPTN, apalah itu sampai ujian 3 kali 4 kali gitu kan, dengan berharap kita kuliah. Padahal pas kita kuliah tuh bukan malah senang-senang, tapi banyak lagi masalah yang datang. Nah itu kadang masalah itu lingkungannya nggak ada di rumah kita, artinya dekat-dekat dengan orang tua kita. Mungkin kosan lah yang menjadi tempat berkumpul, ya paling tidak teman ngobrol gitu. Ya baik lagi manusia ya makhluk sosial, kita harus juga ngobrol ke orang-orang juga kan, gitu. Penting lah. Iya. Karena juga karakter pribadi gua pun di rumah, maksudnya di kosan pun dengan di rumah jauh beda gitu kan. Karakter asli gua pun ya bisa dikeluarkan ya bareng teman-teman, karena kalau udah di rumah udah beda karakter, punya topeng ya. Iya. Kita bermuka dua gitu. Iya. Susah untuk mengekspresikan karakter kita di rumah. Contoh inilah lu kalau kadang gue suka iri sama orang-orang yang sama keluarganya itu deket banget ya, kayak abang adik kayak deket gitu, akrab banget. Terus sama orang tua bisa curhat sambil ketawa-tawa lah, atau enggak semua isi hati bisa dicurahkan sama orang tua gitu. Paling curhat pacar ya. Gue bingung loh. Paling susah kayaknya deh. Gue bisa gitu. Kata kecil lagi nih. Ketika lu foto keluarga sama lu, dibedain sama foto sama teman-teman lu, ya kan? Lu foto keluarga paling Gini. ya kan? Segaya-gayanya lu kayak gitu doang gitu. Gak ada gaya gitu ya. Itu epic sih. Ya, kayak gimana ya? Gaya-gaya. Ya itu udah paling gaya lah menurut gua. Dari foto aja itu udah kelihatan fake gitu. Beda ketika lu foto sama teman-teman, ya kan?
Lo foto sama teman-teman lu mau gaya gila-gilaan dan lain-lain pun itu bisa tereksplor lah dibandingkan lu foto sama keluarga. Iya. Karena ya itu tadi Contoh kecil foto ya. iya itu contoh kecilnya dari foto aja. Entah karena emang kita didasari oleh keseringan, bukan keseringan. Terlalu lama tidak bersama orang tua, ya kan? Tidak terlalu lama tidak bersama orang tua dan keluarga juga, sehingga membuat kita merasa tidak bisa menunjukkan diri kita yang sebenarnya kepada orang tua gitu. Karena segan juga sih, Yung. Iya. Sedangkan orang tua ini kan kita posisikan sebagai orang yang mendidik kita, apalagi ibu kan ngerangkul kita, nyusuin, lalu kasih makan sampai kita bisa berdiri, berjalan kaki kan. Jadi kayaknya kalau kita mikir dewasa hari ini, masa iya persoalan cinta kayak gini kita harus curhat. Kalau gue sih mikir gitu, kayak nggak bisa lah persoalan kecil-kecil kayak gini. Karena kan orang tua kita yang hidupin kita, kayak ngasih jajan gitu kalau kita belum kerja kan. Kalau gue sih gitu. Padahal hal kecil pun butuh kita obrolin gitu. Maksudnya kita curahkan tuh butuh gitu. Karena seseorang itu karakter aslinya itu bakal keluar ketika jauh dari orang tua. Gitu. Kan orang tua itu tahu anaknya baik, ya itu di depan dia aja. Misalkan ada, Bu, anaknya kok bandel banget sih, anaknya suka gini suka gitu. Enggak, anak saya baik kok. Ada gitu ya, itu karena di depan orang tua. Karena di depan lu aja baik gitu. Di luar lu mah jauh dari lu ya, itu asli anak lu tuh begitu. Banyak, karena menurut gue gitu ya, seseorang tuh pasti keluar jiwa aslinya, keluar karakter aslinya itu ya ketika jauh dari orang tua, karena ngerasa tidak ada yang ngawasin, bebas, bisa explore diri lebih jauh lah dibandingkan dari orang tua. Karena kalau orang tua kan, karena orang tua tuh pengen yang terbaik lah ya. Kita menjaga kayak gue mau kesini, orang tua kayaknya ini salah nih, kayak oh jangan, kayak gue mau kesini, jangan, gue kesini, jangan, gue mau gini, jangan, gue banyak jangannya. Jadi mau nge-explore diri kita itu nggak bisa gitu kalau di depan orang tua tuh. Tapi beda ketika kita udah jauh dari orang tua, nggak ada yang larang, nggak ada yang ngejangan-janganin. Akhirnya kemampuan asli kita pun, bakat asli kita pun, keahlian yang kita miliki itu akhirnya bisa luapkan gitu. Jadi mungkin pubertas juga sih, kan pubertas itu kan mendorong kita buat kepo apapun ya, apalagi masih kaula muda, masih muda kan, jadi pengen apa aja pengen dicoba deh, untuk kadang hal-hal negatif juga dilakukan demi ngempanin haus penasarannya gitu. Ya itu naluri sih, wajar, dan semua anak kayaknya ngerasain. Apalagi kita kan enggak ya? Apa? Kita yang mana? Oh ya. Hari ini. Ya, ini menurut gue juga ini yang salah satu yang tidak diketahui oleh orang tua kita masing-masing. Sebenarnya. Ya, karena kan menurut gue ya kita masih nggak mungkin buat melakukan hal-hal ini di depan orang tua kita gitu. Contoh lah, masih banyak teman-teman yang ngerokok aja di depan orang tua masih takut, walaupun udah kuliah, bukan ada apa gitu. Masih bukan takut, nggak enak jatuhnya. Enak. Iya, segan gitu. Baik lagi ke kosan. Mungkin gue pernah ingat banget tuh di kosan, the kos. Itu hal konyol mungkin menurut gue. Kan kita masih pada gak punya pasangan lah, jomblo gitu. Dan itu ada sisi momen yang memang berlomba-lomba dalam mendapatkan pasangan. Lu inget gak? Lu dalam waktu seminggu ini Albi perasaan ide juga ikutan. Lu dalam seminggu ini lomba-lomba dapetin cewek, bener gak sih? Kita pernah gitu? Pernah.
Itu emang kita saking gabutnya. Saking gabutnya dilombain Iya, buat gitu kan. pacar aja kita lombain. Saking nggak ada kegiatan. Ya gitu. Ya seru aja menurut gua. Nggak tahu kenapa sih kayak waktu dulu itu kepikiran aja kayak ini kita kalau mau jomblo bareng-bareng, punya pacar bareng-bareng. Gitu. Itu siapa sih? Iya. Iya. Siapa yang Akhirnya awal ya? kepikiran ketika Batasi gua. 2 minggu harus punya pacar semua gitu. Itu sempet kan kayak gitu. Sempet kayak gitu anjing. Sempet dilombain kayak gitu. Gua ya emang aneh juga sebenarnya ngelombain. Ngapain coba ya? Goblok gitu. Punya pacar kok dilombain. Punya pacar disayangin. Punya pacar disayang. Sama disayang aja. Disayang aja sih. Sayang. Disayang enggak lah gue. Katanya yang waktu itu minjem motor gua. Ya, untuk menyayang, Oh, untuk untuk menyayangi pacar. Tapi kok jok motor gue jadi licin sih? Ya itu juga sama, itu adalah suatu jalan Hah? untuk menyayangi pacar. Harus licin. Harus licin juga, ya kan? Ya gitulah pokoknya. Villa kemarin gimana? Apa yang Kosan. Udah. Emang kita juga pernah dapat kejadian aneh ya waktu di kosan. Kalau kita ingat dulu Kosan yang mana? kosan The Kos ya namanya. The Kos. The Kos. Kita kayak banyak banget ngekos ya. Gimana sih tempatnya? Tapi alhamdulillah kita upgrade terus dari The Kos, The Con, The Kos itu The kontrakan. The Kos. Ya The Kos itu Kosan. The kosan. The Con itu The kontrakan. The Con terakan. Sekarang The home. The Home. Walaupun belum rumah sendiri. The Home. Semoga ada apartemen dan lain-lainnya adalah amin. Iya, kalau menurut gue itu menurut gue suatu kebanggaan gitu kan. Dari mulai hal-hal yang kita nih harusnya ya kan gue lihat dari angkatan sebelum atau setelahnya lah. Setelah lulus itu setelah misalnya setelah skripsian lah. Kakak tingkat ya. Kan kalian udah pada ada yang udah pada nikah, udah pada masing-masing lah gitu kan ibaratnya kan. Tapi ya kita mungkin suatu kebanggaan gue juga loh dari semester 3 mungkin ya. Ada yang jual diri ya. Ada jual skill. Oh, iya, jasa. Jasa. Kok kan juga kan punya sendiri. Betul. Itu maksudnya. Jadi ya bangga banget gitu, seneng banget gitu. Sampai sekarang pun kita masih tetap bareng gitu, meskipun tidak ada kegiatan apa-apa gitu kan. Bareng aja pokoknya, bareng nggak tahu sampai kapan nih barengnya nih. Ya teman-teman kita juga kan udah pada nikah gitu kan. 2 orang lah, yang memang itu yang kita pernah ngumpul bareng, satu tongkrongan bareng. Ya udah nikah mah ya udah, berarti itu udah jalannya dia. Dan mereka lah kalau dia mau kumpul pun di sini ya silakan. Ya itu tetap banget. Paling digibahin. Enggak maksudnya Apa ya? kalau ada hal-hal yang perlu kita sampaikan kan ya sampaikan. Karena kan namanya kita kumpul kan kadang masalah juga silih berganti kan. Kita nggak tahu takarannya gitu. Iya, tapi kenapa kita masih tetap bareng gitu? Kenapa lu ada apa ya? Kenapa gitu? Kalau dari gua, kenapa gua masih bareng sama teman yang di Jakarta itu? Dikarenakan ini idealisnya itu ya ada suatu tujuan yang bisa kita capai bareng-bareng gitu loh. Idealisnya sih begitu. Meskipun jalannya berbeda-beda ya. Ya, jalannya berbeda-beda. Dan pengalaman kita tuh dulu kalau diingat-ingat lagi, dulu kita punya mimpi bareng. Apa? Emang apa mimpinya gue lupa. Emang iya lupa. Apa yang mana? Apa emang gimana? Yang waktu itu kita ngumpul di salah satu rumah teman kita tuh. Ketika itu kita masih membara-membaranya mengikuti aktif-aktifnya di kampus gitu kan. Organisasi. Iya. Ada beberapa lembaga yang pengen kita pegang gitu ya kan. Masih ingat gak? Yang ingat gua.
Ya ceritain dong, coba ngomong aja. Ngomong aja. Ini lupa juga. Ya mau dulu kan kita kan ikut organisasi. Nah di situ kayak itu sebenarnya teman-teman tongkrongan juga kan. Ada cita-cita lah, ada mimpi yang dimana kita itu punya suatu usaha bareng-bareng. Gitu kan. Yang itu ya ternyata sampai itu menjadi hal yang gue pegang banget gitu sampai sekarang ya, makanya gue masih mau bareng sama teman-teman juga ya, karena salah satunya itu, dan gue percaya sama teman-teman juga ya, teman-teman bisa mewujudkan itu gitu. Kayaknya pembahasannya serius mulu dah. Iya serius mulu. Yang lain. Apalagi lu kan udah punya cewek di masing-masing. Odi udah punya, Oyum udah punya, Oji apalagi udah punya, ya kan? Lu Bukan. Lagi PDKT. Enggak. Perasaan kemarin. Tadi stripnya nggak gini. Menuju sebenarnya. Tapi susah juga sih untuk deketin cewek saat ini sekarang gitu. Kayak ini deh. Gue pengen tahu sih cara-cara lu ngedeketin cewek itu gimana gitu kan. Cara-cara lu buat ngedeketin cewek itu gimana gitu, buat ngedapetin cewek lah. Ya mungkin lu sekarang lagi tidak mendapatkan momen itu, cuman pernah kan untuk mendapatkan momen itu tuh gimana gitu menurut lu pada lah. Gimana caranya? Iya semasa kuliah gimana caranya gitu. Karena kan beda loh ketika SMA, lu cara dapetin ceweknya beda. Ya kan? Dari SD lah, sekarang SD orang dulu emang udah ada pacaran dari SD ya. Surat-suratan. Beda tahapan-tahapannya gitu. Dari SD sampai tukar-tukaran. Nah, dari SD itu cara buat dapetin ceweknya beda, sampai beda, kuliah kan beda juga. Gue tanya di kuliahan ini gimana caranya lu buat dapetin cewek? Dari siapa? Dari yang lebih berpengalaman. Kan gue nanya. Oh iya. Gue nanya. Ya silakan Bapak Oci. Halo, ya Oji. Mam. Gimana ya? Mam. Paling gitu sih nganter Mam. dia Masih nyala. ke kosannya atau ke rumahnya selesai rapat atau selesai ngampus. Itu cara ngampus sih. Kayak kita lagi PDKT sama cewek nih yang kita suka sekelas ataupun beda fakultas. Wah ini manis nih orangnya, kayaknya kalem nih orangnya. Gue suka yang kalem-kalem lah. Inisial yang nggak bisa keluar gitu. Dalam tuh. Caranya gimana tadi? Itu. Jadi stalking lah. Kita kan harus ada usaha kan, stalking Instagram atau jadi tahu teman-temannya, lingkupan teman-teman tuh siapa aja. Nah, kita juga harus tahu dia ikut organisasi apa aja, rapat di mana aja, semua kegiatan yang di kampung. Nah, cara itunya adalah ngantar dia ke kosan, antar pulang ke rumahnya sampai selamat. Dia tujuannya selamat sampai rumah kayak gitu. Mau nanti ada obrolan di waktu di jalanan atau mungkin pas nyampenya itu bonus ya, itu kan cewek kayak wah iya nih ini apa nih daripada gua gojek kan minimal ya nggak apa-apa lah ya. Sebulan 2 bulan kita dianggap gojek kan Kadang sampai rumah tujuan pun meskipun udah deket pun dilama-lamain. Gigi satu dinyasar-nyasarin. Padahal deket di situ tuh. Sebentar baru pasti pernah kan, Mang? Lu gimana kalau buat deketin cewek pas masa kuliah ya, Mas? Iya, kalau pas gua masa kuliah ya gua benar kan. Tadi hampir sama yang nganterin, misalkan nih rapat ya gua anterin gitu kan. Kalau misalkan gua udah satu pengen ini ya, orang ini pengen banget gua pengen cewek ini, ya gua terus gitu kan. Tapi setelah itu gue udah mau dapet, malah gue yang dikecewakan gitu kan. Udah 2 kali loh cewek yang emang apa ya, gue emang udah bener-bener gitu pengen gue sama dia gitu. Udah serak banget lah ya. Udah serak banget lah, udah enak lah dari segi ngobrolnya lah. Minimal dari ngobrolnya nyambung atau apa gitu kan. Udah pas setelah udah deket banget udah
malah dia yang mengecewakan gitu, malah kayak gimana gitu kan, udah lagi ke cewek lain, ya gitu perjuangannya ya. Padahal mager nih mau nganterin kemana gitu kan, tapi ya Kalau nggak salah yang cewek yang ini yang bikin ente gemuk tuh. Yang bikin ente gemuk ya? iya. Yang terakhir. Bukan ya? Yang gue bikin gemuk, ada tuh cewek yang pertama emang itu cewek yang memang dikeselin orang-orang juga kan, emang orangnya judes gitu kan. Ada nih. Ada pokoknya. Iya, gue diajak kuliner gitu kan. Emang gue demen aja gitu sama orang, tapi pas melihat situasi karakter ataupun Dompet. tidak bisa masuk ya, gitu kan. Ya tapi hanya sebatas ya, tapi kalau misalkan dia ada butuh bantuan gitu kan, segitu jauhnya ya ayo gitu kan. Kadang gue nganterin nih, nanti ke rumahnya padahal jauh banget tuh kan, dia lagi di kosan, gue anterin tuh, cuma nganterin doang udah balik lagi gitu kan. Kadang pas nganterin nungguin balik lagi, saking perjuangan aja. Tapi yang nempel nggak? Gak ada sampai sekarang, 2 orang gak ada nempel. Gak ada tuh kenapa ya? Gue bingung dah. Di motor nggak? Nah, motor mah ya nempel basah. Nyampe ngompol. Bahaya bos. Kalau hujan basah. Itu gue bebas kan. Nah sekarang yang gue pengen banget gitu. Emang gue bukan apa ya? Embel-embel gue bukan embel sih. Pernah ada gue gak mau nih pacaran aja, gue cuma pengen temenan doang gitu kan, pengen temen ngobrol, sahabatan gitulah kasarnya kan, ada temen ngobrol curhat gitu lah. Tapi kok lama kelamaan Jadi demen ya? kok jadi demen gitu kan, ya kan? Karena memang gue udah sama-sama, gue tahu dia juga udah tahu gue kayak gimana gitu kan. Oh namanya dia? Oh dia. Oh dia. Oh, Iya gitu kan. soalnya teman gue namanya dia. Oh, ada juga dia. Ada. Iya, pas lama kelamaan ya gue komitmennya gue pengen sahabatan doang lah gitu kan. Gak mau ada pacar rasa gitu kan. Status mau baper gitu kan. Ternyata kok sedikit gitu kan. Masuk. Apanya? Maksudnya pemikiran. Obrolannya, bercandaannya masuk gitu kan. Sedikit gitu kan, terkikis gitu kan. Tapi sakit gak? Masuk. Kecil. Gini bang, gimana? Atas, bawah, kiri kanan. Kadang-kadang kan ada yang kritis, ada yang cuman ngobrol aja tajam gitu. Ngobrol. Nggak sakit enggak? Enggak sakit. Iya. Apa? Iya. Iya. Ya jadi sedikit gue adalah rasa perasaan gitulah. Karena ya mungkin gimana ya? Udah gak mau lagi nyari yang hal cewek-cewek baru gitu. Gimana ya? Kayak perkenalan gitu. Nama saya ada, apalagi teman gue nih kenalan. Aku dapat nomor kamu dari uang 5.000-an. Klasik anjing gitu. Halo, nama saya titik-titik. Iya. Tapi itu banyak sih di uang tuh banyak nomor. Iya. Kenapa ya? Motivasinya apa gitu? Maksudnya Nyimpen nomor di uang. ya kan nggak tahu juga nanti yang nerima siapa ya sebetulnya ya. Tapi ada aja cerita yang iya nih gua dapet dari nomor lu tuh dan emang kita sudah ditakdirkan. Baik sih. Ya tadi lanjut setelah gue mencoba gitu ya, gue baper lo sama lo gitu kan. Hasilnya? Boleh kan cerita kayak gini? Boleh. Iya. Kan channel YouTube Anda. Tidak. Gue baper lo sama lo. Kata dia, ya udah itu kan hak perasaan masing-masing gitu kan, gak bisa ditangkap. Nah setelah itu kan yang sebelum gue bilang baper itu yang tadinya gue chattingan emang hal-hal yang kecil semisal lagi misalnya lu lagi aktivitas apa dia sering ngirim pap gitu lah, pap muka kan lagi di mana kan dia lagi di mana gitu kan. Iya kan gue lagi di sini nih lanjut gimana ini turun
Tapi masih jalan. Tapi Batman lewat. Iya. Iya. Hah? Iya, yang tadinya sebelum gua mencoba gua bilang gua baper. Yang tadi halnya dia misalkan lagi di mana dia sering pub gitu kan. Apapun gitulah hal-hal yang kecil yang menurut gua itu hal-hal kecil itu seneng bagi gua gitu kan, meskipun basi gitu kan, tapi seneng aja gitu dikabarin tanpa gue minta kabar. Kadang gue juga minta kabar lagi di mana gitu kan, gue juga ya sering hal kecil gitu. Tapi setelah gue mencoba gue baper, transisinya beda. Yang tadinya ya sering intens gitu kan, gue curhat ini dia curhat ini, dan langsung melonjak gitu kan, entah alasannya apa gitu kan. Gue bilang lu kenapa sih gitu kan kayak gini gitu kan. Dia bilang gue basi gitu, apa ya, gue lagi pengen sendiri pertama. Alasannya lagi pengen sendiri, gue gak mau yang basa-basi gitulah, nanya lagi di mana atau apa, karena lu juga tahu kan kegiatan gue tuh ini, jadi gue waktunya ini ya tinggal ini gitu kan. Loh kok gitu kan, dari hal yang instan, hal-hal kecil yang tadinya menurut gue seneng, tiba-tiba dia gak mau gitu di kayak gituin lagi gitu kan. Dari situ gue berpikir gitu, anjing mikiran tadi dia teh itu naon dia teh jelema teh, apakah itu alasan-alasan klasik yang memang untuk menjauh atau gimana gitu, apakah kumaha gitu, ente pernah merasakan kayak gitu atau tanggapan ente kumaha soal cewek kayak itu kayak gitu? Ya kalau menurut gue cewek yang kayak misalnya dideketin terus alasannya kayak tiba-tiba beda ya, jadi feelnya beda, yang tadinya serasi gitu kan, kita sering curhat bareng, ngobrol bareng, enak santai, cuman ketika lu ngungkapin perasaan lu langsung si cewek itu berubah drastis. Yang pertama ada kedua kemungkinan. Yang pertama dia ada feel sama lu, yang kedua emang dia malah jadi jijik sama lu gitu gitu. Makanya lu dia pengen ngejauh dia lu. Ilpil. Dan alasannya bukan ke gua doang, dia balas chat seadanya. Jadi kalau misalkan chat dia itu harus nggak basa-basi, misalkan mau apa ya gitu, tinggal langsung. Dan dia bilang kalau ada apa-apa enaknya cerita-cerita dulu, mending langsung ketemu gitu kan. Jadi ya setelah itu gue sampai sekarang nggak pernah chatan gitu kan. Sampai kemarin juga kan dia ulang tahun juga kan. Udah gue kan emang ingat gitu kan, emang ingat ulang tahun dia, udah gue datengin aja gitu kan. Dan setelah itu gue udah ngasih basa-basi pas gue nyampe, makasih gitu-gitu. Udah sampai sekarang belum lagi chatan apapun gitu. Cuma hanya penonton status WA dia aja. Tapi kan dia bilang nggak suka basa-basi. Nggak suka basa-basi. Apalagi nggak mau basa-basi. Nggak suka basa-basi yang kayak gitulah, hal-hal yang kecil, hal yang aneh. Jadi, tapi dia suka basa-basa. Nggak masuk ya, kurang. Ya, habis bos, nggak boleh. Gitu sih Pak. Ini enak lu asli. Iya enak. Marjan ya. Kacau. Marjan, ini marjan. Nanti kayaknya buka puasa pakai ini. Iya. Besok kita beli ya. Bener lu. Marjan anjing enak banget asli. Catat besok Koim yang beli. Catat. Boleh. Iya, ini manis. Ih, enggak ini. Sini. Enggak. Serius. Iya. Sini nih. Dikit mah nggak apa-apa, Mam. Manis. Ini Kalian bercanda satu, Mam. Perasaan enggak gimana ya? Naik enggak ada ya? Enggak ya, Mam. Biasa aja. Naik kemana emang kita akan di sini? Oh iya. Ya kan ini aman untuk dikonsumsi di atas 21 tahun. Dua dosis itu. Udah, iya. 22. Deh. Ya, Mam, tapi enggak apa-apa. Mam. Enggak, ini mah benar. Ini mah enggak asli nih, kalau yang ini enak. Kayaknya anak SD juga suka deh. Iya parah. Tapi enggak boleh sih. Enggak boleh. Mau kita santai dulu SD. Santai dulu aja. Kecuali SD yang paket umurnya udah 21 baru boleh. Tek paket. Pasial. Tadi gimana tuh? Itu kan
Iya, pengalaman gue itu tuh. Dan sampai sekarang, menurut lu apakah gue harus tetap berjuang untuk mendekati dia atau emang gue udahlah kayak tukang parkir aja gitu kan? Apa tuh? Mundur. Oh iya. Aduh. Bagus. Ya kalau dari gua Spontan ya. Jadi gue pengen masukan gitu dari lu yang udah punya doi cara bisa. Ya kalau lu demen sama orang itu ya kejar dulu sampai bener-bener ada kata pasti. Entah itu dia suka, entah dia nggak suka sama lu. Pastiin dulu ya. Demi sih ada pasti. Apanya? Bumbu pasti di mie. Kok? Nggak tahu ya. Apa? Pasta. Ya teman-teman kalau nyari kepastian ada di mie ya. Gitu ya. Pokoknya pasta. kejar. Kalau gua kejar aja. Kejar dulu sampai ada kepastian. Ya, ada kepastian mau dia nolak ataupun dia suka gitu ya. Meskipun tetap nolak ya, kita tetap masih kita ngobrol biasa Ya gitu. masih, itu mah nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kalau buat menentukan hati ya, lu kejar dulu, jangan dia belum bilang apa-apa, dia belum bilang nggak suka, dia belum bilang suka, tapi lu udah keburu minder duluan gitu. Iya sih. Bang Odi gimana pas perkuliahan, kayaknya kan lu juga dapet ceweknya baru Untuk masalah ini lo gimana sih? Dan gue lihat perubahan lu dari pas kuliah sampai sekarang beda banget gitu loh. Yang tadinya pendiam Jerawatnya gitu nggak ada kan? Jerawatnya jokes yang dulu yang emang garing banget. Sekarang udah mulai ada jokesnya. Garing juga sih tadi berapa kali. Gak apa-apa. Proses. Dibahasain pakai ini. Ya kalau gue sih sekalian menanggapi. Ya boleh. Menanggapi dan nyambungin nanti. Iya. Dari pengalaman gue ya, entah gue salah metode atau bagaimana gitu. Kalau dari pengalaman gue, menurut gue, dulu gue tuh kalau suka sama orang bener-bener apa ya, kenal belum dekat pun gue udah bilang, gue suka sama lu gitu, ngerti gak sih? Jadi Cinta monyet. Enggak, maksudnya ketika gue suka sama orang, gue tuh langsung straight ngomong gue suka sama lu tanpa pendekatan, tanpa apa gitu. Oh lu tuh orangnya impresif ya? Ekspresif ya, benar. Bukan agresif. Jangan sih. Oh, jangan. Agresifnya Audi baru sekarang. Dulu gak pernah agresif. Gak suka cewek. Aduh. Ya pokoknya gue punya pengalaman dulu sama cewek yang lu suka juga, salah satunya. Suka doang ya kok. Relatif sih suka mah ya. Iya relatif suka mah, enggak ini sih apa. Lo pernah? Ya sama. Ada satu cewek yang lu sukain berdua ada? Ada. Enggak, bukan, maksudnya banyak dikagumi orang-orang lah. Nah, yang itu tuh bumbu cabe, tau nggak? Iya. Rica. Bumbu cabe. Namanya tuh bumbu cabe, tau nggak? Ada no di sana. No. Ya udahlah, lewat aja. Bon cabe yang ada mereknya. Aida. Nah. Oh itu. Jangan sebut merek. Sensor ya. Bon cabe emang Aida. Iya kan bukan tadi Anda bilang bumbu cabe ya Aida. Iya. Enggak ada lagi sih yang gue suka. Kita Aidanya. Enggak kita bumbu cabenya. Oh, jangan kita bertiga soalnya nih. Maksudnya ada. Ya, masih. Ya, jadi waktu itu gue ngedeketinnya langsung. Kalian tau lah. Assalamualaikum. Saya Odi. Gitu. Assalamualaikum, saya Odi. Padahal udah tahu ya nama Instagram lu Ada Odi. nama Instagramnya loh. Lu kenapa sih gitu di Nggak tahu itu karena mungkin bawaan? Jadi gue pengen banget ngungkapin nih dengan cara yang berbeda nih ya. Tapi terlalu jelas gitu, kelihatan banget. Freak banget ya. Iya, freak banget, parah. Oh iya Kang, ada apa? Kata dia gitu kan. Terus kata gue, iya nih, gue mau tampil hard rock. Iya. Nonton ya. Itu DM apa WhatsApp? Itu DM. DM ya Allah. Kata, oh iya siap Kang. Nah, sampai situ. Ketika gue baca-baca lagi, kok jijik gitu kan. Pas gue ketemu orang nggak berani. Tapi nggak bahas habis itu sama dia balas apa? Maksudnya kan Dia cuma lu bilang nonton ya gitu. Terus Dia gitu. nonton ya. Dia nonton tuh. Dia nonton. Dia nggak datang. Aku kan jadinya ada salah. Gue inget banget dia tuh ke Ancol pas acara itu. Nggak datang jadinya. Dia cuma bilang, oh iya Kang siap. Udah kenal Atta ya?
Siap. Bisa jadi. Oh, iya. Maaf. Nah setelah itu gue belajar, oh ternyata nggak boleh jelas banget nih. Kalau yang baru-baru ini, maksudnya yang semoga Terakhir. yang terakhir Amin. buat gue ya, amin. Hari ini aja. Nggak usah terakhir ya. Terakhir pokoknya, insya Allah. Nah, itu gue cara deketinnya dengan cara tarik ulur. Soalnya gue udah beberapa kali sounding kepada Bapak Koyum dan Bapak Oji. Cewek tuh nggak mau dikejar bek nggak mau. Dikejar Dia terus-terusan. pelan di ghosting dikit nih, Iya. penasaran gitu. Iya. Set kejar lagi dikit, ghosting lagi nih dikit, kangen tuh dia kan. Set ngomel-ngomel, sikat di situ baru tuh. Itu udah Baru tahu. kelihatan dia rasa dia ke kita. Karena ketika kita kayak gitu dia pasti ada rasa keselnya kan. Dia pasti cerita ke kita, kok lu gini sih, lu ngedeketin gue niat gak sih gitu kan. Pasti dia nanya gitu, berarti dia udah punya rasa sama kita, betul. Ya, betul. Nah, dan disitulah saya berhasil begitu. Dan walaupun gue sebulan putus tuh sama dia, Nah, pernah tapi putus. pernah putus sebulan jadian putus, Sebulan lagi. dan sebulan lagi gue lanjutin lagi. Ngontrak. Kontrak. Oh. Karena ternyata memang ketika gue PDKT ghosting itu PDKT gue kurang deket. Di situ sih gue belajarnya. Ternyata kenalan pun penting, tapi tarik ulur pun penting gitu. Iya gitu aja. Gak tahu masuk sama lo apa enggak. Karena metode orang beda-beda ya. Iya. Cara-cara mendekatin orang beda-beda. Kalau gue sih kuantitatif. Apa tuh? Kemarin aja lupa sidang kuantitatif Kasih. apa nggak tahu ya. Ini apa metode apa? Jadi metodenya itu iya metodenya apa? Nanya ke Koyo apa? XY-nya mana? XY-nya mana? Bodo amat. Nggak ada X ya. Nggak ada. Ada Y semua. Iya. Ya, Jadi gimana, Bang? abang-abangan ya. Iya. Abang-abangan gue nih. Gimana ya? Ya, ilmu kita sih sebenarnya semua ada di King Koyum sih. King Asmara, perkumpulan ini bapak-bapak ini kan ya Koyum yang lebih paham. Tapi ya itu tadi sih, lu kalau emang suka dan kalau memang ada hati yang klik sama dia yang nggak lu punya dan lu dapetin sama cewek lain pun, temen cewek yang paling dekat sama lu, ya lu kejar aja, karena nggak akan ada manfaatnya gitu. Pasti ada manfaatnya karena lu udah berusaha walaupun ujungnya pahit, tapi setidaknya ada manis-manis yang lain yang akan lu dapat besok gitu, atau lusa atau kapanpun itu. Mungkin kan itu menjadi super buat lu nanti kedepannya akan terus mencoba gitu. Nggak, maksud gua filter gitu, soalnya gua nggak super. Kecoa. Iya. Parah sih. Nggak masuk lagi. Jadi terus sih itu ya apa ya, menjadi pengalaman, walaupun jangan banyak pengalaman juga sih, karena dengan banyak pengalaman kalau untuk percintaan ya jadi akan terus memilih sampai akhirnya tidak memilah. Quotes of the day. Terus memilih dan tidak memilah. Iya. Om. Bro. Tapi lu Sampai 5, 1, 2, 3. Tapi lu pernah gak bawa cewek ke kosan gitu kan? Bude. Cewek ke kosan. Bawa cewek ke kosan aja. Terserah itu kan ngapain apa aja, pernah gak bawa cewek ke kosan. Tapi teman lu ngerti gitu. Bangsat ini. Gak mau gue buka ini. Tapi lu enakan di kosan apa enakan di mana? Apanya nih? Apaan? Iya, ngajak cewek. Oh, ngobrol ya. Ngobrol. Tempat lain lah. Kayak kalau di kosan kan suasananya kurang. enaknya ngapain? Kalau di kosan apa? Kalau di kosan ya enaknya istirahat. Oh, istirahat. Istirahat. Makan mie ya.
Ya makan mie itu nggak istirahat. Ngumpetin HP orang. Di video call ditolak. Man. Iya kadang ini ya, misalkan cewek nih video apa nelponin cewek itu, padahal kita kan nggak ngapa-ngapain gitu kan, kita di kosan gitu. Suzonnya kemana-mana. Kan, lu pernah kan cewek gitu kan? Pernah. Iya. Cuman kita sama-sama mengerti gitu. Alhamdulillah hubungan kita mungkin dibilang sudah dewasa. Iya. Padahal tangan kiri cuma masuk sempak aja ya. Ya kenapa juga gitu. Kan gatel kan emang belum mandi. Kadang di kosan kan jarang mandi karena lu mandinya lama. Habis airnya. Iya, benar. Apalagi pas di kos itu airnya kecil banget yang di kos. Gimana kecilnya? Kecil banget. Airnya yang kecil. Nggak apa-apa kecil, yang penting geli. Iya. Gimana? Yang penting goyang. Iya, lu kecil atau gede? Nggak buat ini ya, buat Apaan? tips Buat apa? deketin cewek. Iya, mau gue pengen deketin Kalau cewek, menurut gua, emang sih deketin cewek itu beda-beda lah ya caranya. Cuman kalau cara yang paling ampuh menurut gua, lu komunikasi itu entah via media sosial ya, itu lu tentukan waktu yang pasti. Contoh, setiap jam 9 malam gua kudu ngechat dia, atau enggak ya terserah lu lah. Ini contoh ya, setiap jam 9 malam gua harus ngechat dia. Itu sebelum jadian? Iya, cara ngedeketinnya tuh setiap jam 9 malam gua kudu ngechat dia, entah apa pembahasannya gitu. Nah, nanti udah sering setiap jam 9 malam lu ngechatin dia, suatu saat, nah itu tadi tarik ulur itu, lu berhenti. Si cewek itu karena sudah biasa di chatting lu jam 9 malam, ketika lu nggak ngechat sehari, iya kan, dia nyari pasti. Biasanya jam segini ada nih bocah ngechat, kok nggak ada sekarang gitu. Tapi gue nggak dicariin pak. Gimana pak? Kan yang tadinya gue sering kan chatan gitu kan, malah dia ya kan gue sekarang abis gawe gue capek kan gitu kan, langsung nonton drakor atau apa gitu kan. Ya dia gak nyariin gitu, yang tadinya emang sering chatan beres gawe atau apa, jadi sekarang biasa aja tuh gimana ya? Kenapa? Emang bener-bener gak suka ya? Kali. Ya udah lah. Kan belum ada jawaban. Ya, berarti mencoba. Tapi menurut gue mencobanya itu secara ini ya, jangan virtual ya, tatap muka ya. Kita langsung muka lah, muka tatap muka. Kok virtual? Jangan virtual. Ya, langsung lah, ngobrol langsung, tanyain. Ya kalau lu suka sama, kalau gua suka sama lu gimana? Kalau gua pengennya lu jadi pasangan gua gimana? Ya kalau nggak mau bilang. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, kita Temenan iya, lagi. teman kayak biasa lagi. Tapi meskipun ada rasa canggung kan. Ya, saya ada rasa canggung. Yang penting ada jawaban. Musuhan lah. Musuhan lah iya biar. Biar baku hantam. Yang penting ada jawaban. Jawabannya. Ya. Masa lu becekinnya pas lagi temenan, pas pacaran nggak bisa? Wah. Dulu. Apa sini ya sebetulnya? Gitu. Apa habis aja?